wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang kita miliki sampai hari ini, nikmat kesehatan, ya, nikmat berbahagia, bisa berkumpul dengan keluarga, ya, dengan sanak saudara dan sebagainya. Semoga kita semua selalu diberikan kebaikan dan kemudahan dalam setiap kondisi kita. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Alif Qur'anul Hakim MPIL yang sangat saya hormati dan banggakan, terutama mahasiswi prodi analisis kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan juga mahasiswa saya yang lain dalam prodi-prodi lain yang mengikuti materi-materi dalam mata kuliah Etika Komunikasi Profesi dalam bentuk video pembelajaran di channel YouTube saya ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menggali bersama, membahas tentang negosiasi, ya. Jadi teknik komunikasi dalam artian terkait dengan negosiasi. Nah, kita ingat bahwa komunikasi itu penting. Untuk apa? Untuk mempengaruhi orang, ya. Untuk mempengaruhi orang, untuk mempengaruhi penilaian orang tentang kita. Bisa juga karena berujung pada upaya membangun citra dan juga keberhasilan penyampaian ide gagasan kita dalam sebuah pesan. Dan juga bisa juga komunikasi itu sebagai upaya memengaruhi pemahaman pesan yang disampaikan, agar kemudian pesan yang kita sampaikan itu bisa dipahami, diikuti, bahkan, ya, dalam konteks mempersuasi di sini diikuti dan kemudian diiyakan oleh yang mendengarkan. Tidak cuma diiyakan tapi diikuti dan dilaksanakan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa orang itu punya penilaian tentang kita. Jadi kita ini punya posisi untuk dinilai oleh orang lain. Jadi ada penilaian orang tentang kita terkait gaya, struktur, dan isi pesan yang disampaikan tentu akan menunjukkan jati diri pembawa pesan. Seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, ya, komunikasi dasar. Bahwa gaya, struktur, dan isi pesan yang disampaikan oleh kita, baik secara verbal maupun non-verbal, itu akan menunjukkan jati diri kita sebagai sang pemberi pesan, ya. Kemudian tentu penerima pesan itu akan memberikan penilaian, ya, atau citra kepada sang pembawa pesan kepada kita. Nah, keberhasilan awal akan tampak dari gaya komunikasi pembawa pesan. Sekali lagi, gaya, struktur, ya, ekspresi wajah dalam komunikasi dasar yang sudah kita bahas, gestur tubuh dan sebagainya, cara bicara, artikulasi kata, retorikanya, diksi kata yang dipilih dan sebagainya, itu akan sangat menentukan keberhasilan awal, ya, dari pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, kita bisa melihat ada banyak gaya komunikasi, ya. Ada banyak gaya komunikasi terkait teknik komunikasi itu. Yang pertama ada gaya pengontrol. Jadi sekali lagi materi ini nanti akan berputar pada dua hal, yaitu teknik komunikasi dan negosiasi. Kita sekarang di awal-awal materi ini akan bicara tentang teknik komunikasinya dulu, baru nanti kita akan masuk dalam negosiasi. Gaya pengontrol, gaya komunikasi yang dikembangkan adalah banyak berbicara, mengintegrasi, ya, menginterogasi, kemudian menyuruh, ya, mengkritik, menyalahkan, dan juga kemudian lebih kepada bagaimana ada satu arah, ya. Kemudian yang kedua gaya visioner. Gaya komunikasi model ini adalah banyak mendengar, menyimak, ya, kemudian memuji, ya, apresiatif terhadap keunikan, dan gaya komunikasi didasarkan pada peluang dan informasi atau kisah yang kita dengar. Nah,
ada gaya komunikasi yang juga lebih spesifik. Pertama, yang open atau terbuka, berorientasi kepada kebutuhan audiens, misalnya kan dapat kita memahami keinginan dan perasaan audiens. Kemudian komunikasi yang direct atau langsung, extroverted seperti itu ya, mengekspresikan pikiran dan perasaannya meskipun terkadang agak ngotot seperti itu. Kemudian biasanya cenderung asertif sampai agresif. Kemudian gaya komunikasi indirect atau tidak langsung ya, introverted seperti itu sifatnya, yaitu menahan, menunggu, dan biasanya cenderung asertif sampai pasif. Kemudian ada juga gaya komunikasi yang namanya self-contained seperti itu. Apa maksudnya? Tanggung jawab pribadi, berorientasi pada tugas, selalu mengutamakan tugas yang melekat pada dirinya ya. Kemudian kaku kecenderungannya dan kurang dapat merasakan atau memahami audiens misalnya ya, seperti itu. Kemudian kalau kita coba hubungkan gaya-gaya komunikasi tadi, kalau open ya yang terbuka dengan direct yang langsung, itu O tambah D, itu nanti jadi gaya komunikasi baru ya, yaitu socializer style. Jadi socializer style itu adalah bersosialisasinya bagus. Kemudian kalau self-contained dihubungkan dengan direct, itu nanti akan jadi director style atau mengarahkan. Kemudian kalau indirect digabungkan dengan self-contained seperti itu akan jadi thinker style seperti itu ya, pemikir. Kemudian kalau yang indirect digabungkan dengan yang open atau terbuka, nanti akan menjadi relator style seperti itu atau penghubung. Jadi ada 4 gaya baru yang dihasilkan dari perpaduan antara open dengan direct, itu jadi socializer style, bersosialisasi. Kemudian antara self-contained dengan direct akan jadi director style, mengarahkan. Kemudian indirect dengan self-contained itu akan thinker style. Kemudian kalau yang indirect dengan open itu akan menghasilkan relator style atau penghubung. Nah, hindari kemudian gaya-gaya komunikasi yang kurang sehat, apalagi kalau dipraktekkan dalam organisasi ya, misalnya si penganggap atau pelupa ya, pendebat ya, atau selalu ingin kemudian one man show seperti itu ya, atau kemudian selalu ingin tampil di depan dan sebagainya, itu tolong bisa dihindari. Kemudian ini mengulang dan juga menekankan materi sebelumnya. Ada 5 komponen penting dalam komunikasi menurut Thomas Leach ya, seperti itu. Pertama, pengirim pesan atau sender itu harus jelas dan kuat posisinya. Kemudian pesan yang dikirimkan itu harus bagus, baik ya. Kemudian bagaimana pesan tersebut dikirimkan, delivery channel atau dengan media apa. Kemudian ada receiver atau penerima pesan, dan ada umpan balik atau feedback ya. 4 keterampilan dasar dalam komunikasi itu ada membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Oke, itu beberapa hal yang perlu teman-teman ingat tentang teknik komunikasi ya. Bagaimana cara kita mengembangkan komunikasi yang efektif, terutama dalam dunia kerja, dalam organisasi Anda besok ke depan. Yang pertama, antar rekan kerja ya, satu kantor, satu organisasi, yaitu membangun trust ya. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, tidak akan dikhianati, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya ya. Kemudian ada keterbukaan dan kejujuran, tidak menyembunyikan motif yang terpendam. Kemudian empati, menganggap orang lain, teman kerja Anda, organisasi, dan relasi-relasi komunikasi yang lain itu sebagai persona ya. Kemudian cari kesamaan, tidak mempertegas perbedaan. Kemudian suportif dan juga profesional. Nah, yang penting yang perlu Anda ketahui terkait dengan kiat sukses dalam berkomunikasi ya, terutama di ruang kerja dan juga di bidang-bidang pekerjaan Anda besok adalah kenali dengan baik lawan bicaranya, kenali dengan baik rekan kerja, organisasi, pekerjaan Anda ya, besok di bidang analisis kimia dan sebagainya. Kemudian
Jangan merasa dan memperlihatkan kita cenderung lebih tahu dibanding rekan kita atau lawan bicara kita. Kemudian betul-betul kita harus mampu mengenali diri sendiri dan kemampuan diri kita sendiri. Kemudian jangan sampai menunjukkan bahwa kita lebih dibanding yang lain seperti itu, untuk kemudian kita menganggap yang lain juga tentu punya kemampuan yang mungkin berbeda dengan kita, bisa lebih mampu dari kita seperti itu. Oke, kemudian yang perlu teman-teman ingat dalam materi ini terkait dengan lanjutan ya dari teknik komunikasi ini. Kita perlu untuk mengenal apa itu negosiasi. Ini materi kunci, materi pokok juga dalam pertemuan ini. Negosiasi itu adalah proses penetapan keputusan secara bersama di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki preferensi yang berbeda. Suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Itu pengertian kedua dari negosiasi. Kemudian yang ketiga, upaya atau cara untuk mempelajari dan merujuk, ya, memberikan rujukan atau kita mengambil rujukan mengenai sikap yang dipertentangkan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima. Kemudian ada karakteristik utama dalam negosiasi, yaitu senantiasa melibatkan orang. Kita harus senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok. Kemudian yang kedua, karakteristik utama negosiasi adalah memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu. Jadi ada yang ditukar, ya, ada yang harus didapat oleh yang pihak satu dan didapat oleh pihak yang lain, baik berupa tawar menawar sifatnya atau bargain, ya, maupun tukar menukar atau barter seperti itu. Kemudian karakteristik yang keempat dari negosiasi, ini karakteristik utama adalah hampir selalu berbentuk tatap muka langsung yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah yang perlu dipahami maknanya seperti itu. Jadi tema ini sangat relate, sangat berhubungan sekali dengan yang tadi sudah saya sampaikan di komunikasi dasar, ya. Bagaimana kita harus punya kemampuan untuk kemudian memahami bahasa ekspresif ya, kemudian bahasa-bahasa gestur dan sebagainya. Kemudian masih ada karakteristik utama yang diperlukan untuk Anda tahu terkait negosiasi adalah yang kelima. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi di masa depan. Jadi ada ujung dari negosiasi, itu ada ujung, ya. Ini menjadi karakteristik yang keenam. Ada ujungnya, yaitu adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua pihak. Meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat, ya. Jadi ada kesepakatan yang sifatnya sepakat tidak sepakat itu bisa muncul, ya, karena mungkin tidak ditemukan hal baru yang perlu untuk disepakati, tapi kesepakatan adalah untuk tidak bersepakat. Karakteristik yang ketujuh itu adalah apapun bentuk hasilnya dari negosiasi, walaupun sebenarnya lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan pihak yang lain. Jadi ada apapun bentuknya, mesti ada hasilnya, walaupun sebenarnya hanya satu pihak yang lebih banyak menerima, tapi yang lain mungkin tidak banyak menerima. Yang kedelapan, karakteristik utama negosiasi adalah tujuan dari negosiasi itu sendiri, yaitu mengenai bidang-bidang kepentingan, ya, yang menjadi kepentingan bersama dan yang bisa menjadi pertikaian atau konflik seperti itu. Nah, ada beberapa tujuan negosiasi yang perlu teman-teman pahami, ya. Yang pertama, tujuan agresif, berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian atau damage dari pihak lawan. Kemudian tujuan kompetitif, berusaha memperoleh sesuatu yang lebih atau getting more dari pihak lawan. Kemudian yang ketiga, tujuan kooperatif, yaitu berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan atau mutual gain. Kemudian yang keempat, adanya tujuan pemusatan diri atau berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Kemudian ada tujuan defensif, yaitu berusaha memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Dan yang keenam itu tujuan kombinasi dari tujuan-tujuan tadi. Nah,
Anda juga perlu tahu ada dua jenis negosiator. Jadi negosiasi itu bisa terjadi kalau ada negosiator, selain ada pihak yang dinegosiasikan, ada pihak yang berusaha untuk diberikan solusi di waktu yang akan datang untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang diinginkan, ya. Ada dua jenis negosiator. Yang pertama adalah value claimer, seperti itu namanya. Apa itu? Yakni memandang negosiasi sebagai proses pertikaian. Masing-masing pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin bagian atau kemenangan dan memberikan sedikit mungkin kemenangan bagi lawannya. Cara yang digunakan adalah konsesi terbatas dan tawar-menawar yang alot. Kemudian yang kedua ada value creators, yaitu mengutamakan proses yang akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu mencoba untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi. Cara yang digunakan adalah dengan mengembangkan hubungan yang kolaboratif, ya, yang persuasif, kemudian komunikatif, ya, mengutamakan penyesuaian kepentingan kedua belah pihak, bersikap ramah dan kooperatif. Dalam konteks organisasi, negosiasi dapat terjadi antara dua orang. Misal pada saat manajer dan bawahannya memutuskan tanggal penyelesaian proyek yang harus diselesaikan oleh bawahan. Yang kedua, di dalam kelompok juga bisa terjadi, misal untuk mengambil keputusan kelompok atas suatu kasus. Yang ketiga, antar kelompok. Misal bagian pembelian dengan bagian pemasok atau supply chain, ya, dalam kesepakatan harga, kualitas atau tanggal penyerahan barang. Kemudian jangan lupa hal penting yang juga harus teman-teman pahami dalam negosiasi adalah unsur-unsur negosiasi. Kita harus paham ada ketergantungan dalam suatu tingkatan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, ada ketidaksepakatan atau konflik, baik konflik nyata atau tersembunyi. Yang ketiga, interaksi oportunistik. Ya, setiap pihak punya keinginan masing-masing untuk berusaha memengaruhi pihak yang lain. Jadi ada konteks yang sangat oportunistik yang selalu ingin kemudian dapat keuntungan seperti itu. Yang keinginan itu berusaha untuk digunakan memengaruhi orang lain juga. Kemudian unsur negosiasi yang terpenting adalah kesepakatan, adanya kesepakatan, ya. Jangan lupa ada juga paradigma dalam negosiasi atau paradigm. Jadi cara membaca negosiasi, cara pandang kita terhadap negosiasi itu ada paradigmanya, ya. Yang pertama, negosiasi itu menang-menang, ya. Negosiasi menang-menang, ya, seperti itu. Oh, mohon maaf, ada negosiasi yang bisa kita pahami dari konteks menang kalah dulu atau win loss, seperti itu. Ya, ini sudut pandang klasik, ya, yang memandang bargaining sebagai situasi win loss, ya. Jika salah satu pihak menang, maka pihak lain akan kalah. Disebut juga negosiasi zero sum atau negosiasi distributif. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Jadi zero sum game dalam permainan. Bukan, dia permainan itu berada pada titik akhir dan satu menang, satu kalah. Kemudian paradigma negosiasi itu yang artinya win loss ini juga punya asumsi, yaitu karena sumber daya terbatas atau limited resources, seperti itu. Dan proses negosiasi ini hanya untuk menentukan siapa akan mendapatkan sumber daya tersebut. Jadi karena yang satu menang, yang lain kalah, otomatis hanya satu yang akan mendapatkan sumber daya yang lebih banyak dan lebih besar, ya. Zero sum game tadi, seperti itu. Kemudian yang perlu teman-teman pahami juga ada negosiasi yang kedua tadi, win-win, ya. Win-win solution atau win-win negotiation adalah ini tren masa kini, ya, yang memandang negosiasi sebagai situasi menang-menang, di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan sebagai hasil dari negosiasi. Disebut juga negosiasi positif sum atau negosiasi integratif, ya. Kemudian strategi negosiasi yang integratif itu seperti apa? Menetapkan tujuan yang lebih tinggi, memisahkan antara orang dan masalah, lebih difokuskan pada kepentingan bukan pada posisi, memunculkan pilihan-pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi sekali lagi, pilihan-pilihan kedua belah pihak untuk bisa diuntungkan, itu negosiasi yang integratif. Kemudian menggunakan kriteria yang lebih objektif, karena mencoba untuk mengambil satu pihak sama dengan pihak lain mendapatkan keuntungan yang sama. Nah, dalam negosiasi itu apa sih yang dihindari?
jangan lupa negosiasi menghindari konflik ya. Proses di mana satu pihak mempersepsikan pihak lain mengambil beberapa tindakan yang berakibat negatif pada kepentingan utamanya. Ada muncul ketidaksesuaian, pertentangan dan permusuhan itu diakibatkan karena konflik ini, dan disitulah muncul negosiasi. Oleh karena itu teman-teman semua, dari tema negosiasi ini kita bisa mengambil kesimpulan penting bahwa teman-teman itu perlu untuk membangun trust ya, memiliki sifat positif pada pihak lawan, memperlihatkan kemauan kerjasama, berkemauan untuk membuat konsesi dan pemisahan masalah bersama, terbuka dan tidak memberikan merendahkan yang lain, dan juga memahami keadaan dari pihak yang lain. Kemudian yang penting juga adalah terpenting dan juga yang ini menjadi pemahaman kita, jangan sampai kemudian negosiasi itu malah menghasilkan konflik baru, tapi harus menghasilkan problem solving ya. Yaitu strategi ini digunakan untuk menciptakan prosedur kesepakatan guna memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Jadi negosiasi ujungnya adalah menghasilkan kesepakatan ya, yang bisa kemudian memunculkan problem solving atau penyelesaian masalah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk tema ini. Semoga memberikan manfaat yang banyak untuk Anda dan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.